Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kali ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Saudara, kalau saya mau bertanya, kira-kira hal apakah yang sering kali membuat kita menaruh usaha atau effort kita jauh lebih besar daripada hal-hal sebelumnya? Biasanya ada 2 hal, saudara. Yang pertama, kita akan memperjuangkan sesuatu kalau itu menguntungkan atau akan menguntungkan kita. Betul? Yang kedua, kita akan sungguh-sungguh berjuang mati-matian, memperjuangkan sesuatu demi orang yang kita sayangi. Atau dengan kata lain, demi kebaikan, demi keuntungan orang yang kita sayangi. Saudara, namun menariknya, yang terjadi dalam kelompok orang munafik, kelompok ahli-ahli Taurat, dan juga orang-orang Farisi adalah hal yang tidak demikian. Mereka berjuang, bahkan dikatakan mengarungi lautan, dan mereka berusaha menyusuri daratan untuk mentobatkan satu orang yang kemudian dibawa menganut paham mereka, menganut ajaran mereka, namun itu sama sekali tidak menguntungkan bagi diri mereka maupun orang tersebut. Mengapa? Karena mereka sedang mencari fans club, saudara. Mereka hanya mencari kelompok orang-orang yang bisa dikumpulkan menjadi pengikut mereka, bukan pengikut Mesias. Saudara, kelompok orang-orang yang baru bertobat ini biasanya di dalam ketidakmengertian mereka, di dalam kesederhanaan mereka, mereka mudah sekali diarahkan menjadi kelompok orang yang fanatik, kelompok orang yang membabi buta, membela paham yang mereka baru anut. Sebenarnya mereka belum tentu mengerti. Saudara, makanya sangat banyak orang-orang yang baru ngerti sedikit, kemudian dia koar-koar, bahkan tidak mau lagi atau tertutup dengan kebenaran. Ini adalah kelompok orang yang dikatakan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Artinya apa, saudara? Lebih auban, lebih mati-matian, tapi benar-benar tertutup dengan kebenaran. Setiap kebenaran yang nyampe dianggapnya sebagai sebuah serangan, saudara. Mereka tidak mau lagi membuka diri terhadap kebenaran. Mereka tidak mau lagi membuka diri terhadap apa yang seharusnya mereka juga boleh pertimbangkan sebagai sebuah kebenaran. Inilah yang menjadi masalah. Dan inilah yang Tuhan katakan, celakalah kelompok orang yang demikian. Kenapa? Sekali lagi, mereka membawa orang bukan mengenal pada kebenaran, namun semakin menjauh dari kebenaran. Saudara, ucapan celaka Tuhan Yesus yang ia ucapkan untuk kedua kalinya adalah sebuah ucapan yang seharusnya menjadi bahan refleksi bagi diri kita. Saudara, saya ingin kita sama-sama merefleksikan bagaimana hidup kita. Apakah yang kita berikan kepada sesama kita? Apakah yang menjadi pengaruh bagi sesama kita? Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan 2 huruf Mandarin yang sama pelafalannya, yang sama bunyinya. Saudara, jangan sampai kita sama seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan kelompok orang munafik yang sama kayak api, atau dalam bahasa Mandarinnya adalah huo, api yang dengan semangat bukan membawa mereka mendekat atau bertemu dengan sang kebenaran, namun api yang membinasakan, yang membuat mereka jauh atau menjauh, lari dari kebenaran. Saudara, mari kita menjadi orang yang huo, dari Seng Huo. Saudara, ini adalah kelompok orang yang kalau mau dikatakan kelompok orang yang verb, menjalani hidup, yang aktif, lawan dari kata se atau mati. Artinya apa? Hidup yang bukan hanya bernafas, namun hidup yang bermanfaat. Gimana caranya? Caranya, mari kita memberi pengaruh, mengenalkan orang-orang yang belum mengenal kebenaran ini dengan sang kebenaran yang merelakan hidupnya, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap diri kita, menggantikan kita
sehingga kita yang harusnya binasa bisa selamat. Saudara, mari kita menjadi pribadi yang hidup aktif dan juga bermanfaat dengan memberi pengaruh yang positif, membawa mereka kenal dengan sang kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kami. Engkau menasehati kami agar kami memperjuangkan hidup kami, supaya hidup kami bisa menjadi hidup yang memperkenalkan akan Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, membawa mereka bertemu dengan sang kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan, tolong kami menjadi orang-orang yang aktif menjalani kehidupan dengan bermanfaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.